Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mahadewi Chandraswari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22748035658, bertempat tugas di SD nomor 4 Menua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan mengampu kelas 6. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan pada tanggal 13 Desember tahun 2022 pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 pada kelas 6. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat? Sudah. Oke anak-anak, hari ini siapa yang piket? Angkat tangan. Oh iya, Arta, Gepi, dan Deren. Ya, Ibu lihat hari ini kelasnya bersih sekali. Terima kasih sudah piket dengan baik ya anak-anak. Hari ini ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alit, Saras, Lina, Oh, Alit, Saras, Deta, dan Melani. Ya, Alit, Saras, Deta, dan Melani katanya sedang ada kegiatan persembahyangan. Jadi hari ini belum bisa mengikuti pembelajaran. Nanti Ibu akan catat di daftar kehadiran ya anak-anak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang bisa memimpin temannya untuk berdoa di depan? Iya, Rada, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silahkan ya. Baik, anak-anak, tadi anak-anak di lapangan sudah menyanyikan lagu apa saja? Indonesia Raya. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Mari kita nyanyi bersama, anak-anak bisa semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, aku yang pendukung iya, tepuk tangan. Silakan duduk anak-anak. Iya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Di kelas kita ada berapa lampu anak-anak? 2. Ada 2. Sekarang perhatikan lampu yang berada di atas anak-anak ya. Nah, Ibu akan pindahkan saklarnya agar menjadi hidup atau on ya. Iya. Dari 2 lampu yang ada di kelas kita, berapa lampu yang hidup ketika Ibu menekan saklar on? 1. Hanya 1 lampu saja dari 2 lampu yang ada. Nah, anak-anak, jika hanya ada 1 lampu saja yang hidup, padahal ada 2 lampu di kelas dan Ibu sudah menekan saklar on, berarti yang terjadi adalah di kelas kita ini lampunya menggunakan rangkaian apa? Iya, betul sekali, menggunakan rangkaian paralel. Oke anak-anak, selain rangkaian paralel, sebelumnya kita sudah belajar rangkaian yang lainnya. Rangkaian apa lagi? Seri dan campuran. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai rangkaian listrik ya pada tema 3. Oke, tokoh dan penemuan. Pada subtema 3, ayo menjadi penemu,
dan pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan nantinya anak-anak akan mampu untuk yang pertama adalah menguraikan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian anak-anak nanti akan mampu untuk menyajikan peta pikiran mengenai informasi penting dari teks eksplanasi yang telah anak-anak kerjakan. Selanjutnya, Ibu harap nanti anak-anak akan mampu untuk menganalisis pemanfaatan dari rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak akan mampu untuk membuat desain rancangan rangkaian listrik campuran. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK dulu. Siapa yang bisa memimpin temannya ke depan untuk tepuk PPK? Oke, Arta, silakan ke depan. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Arta, silahkan duduk. Sebelum belajar, silahkan anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya. Semuanya sudah membawa buku tema 3? Sudah ya, silahkan dikeluarkan anak-anak. Alat tulisnya juga ya, dilengkapi semuanya. Anak-anak, Ibu memiliki sebuah video. Silahkan anak-anak cermati bersama ya. Ibu putarkan sekarang. Anak-anak perhatikan ya. Tahukah Anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah? PLN hanya berwenang sampai kWh meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan memasang alat pengaman pada kWh meter, sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik, maka seluruh listrik di rumah akan padam. Namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Ini akibat jika kWh meter atau sekring di otak-atik sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi kontak center PLN 123. Kedua, cek instalasi arus listrik, maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Ketiga, cek steker di rumah Anda. Jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan terakhir, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Iya. Anak-anak sudah tadi mencermati videonya? Sudah. Oke, anak-anak. Apa yang terjadi dari video yang anak-anak simak tadi? Konsleting listrik. Gara-gara konsleting listriknya itu terjadi apa di sana tadi? Iya, betul sekali, terjadi kebakaran ya. Itu merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Tadi di sana dijelaskan bagaimana sih caranya kita untuk menghindari konsleting listrik. Salah satunya dengan apa tadi, Nak? Iya, Deren? Iya, betul sekali. Jangan mengotak-atik listrik. Ada lagi anak-anak? Tidak? Tidak menumpukan kontak terlalu berbanyak. Iya, betul sekali. Tidak menumpuk kabel listrik pada steker dengan banyak ya. Kemudian harus sering mengecek apa secara berkala? Iya, kabel listrik ya. Jadi dicek. Kalau nanti digigit oleh apa? Tikus ya. Jadi kita harus cek secara berkala. Apakah anak-anak pernah mengalami secara langsung konsleting listrik di rumah? Tidak?
Tidak, oke, tidak pernah ya. Jadi dari apa yang anak-anak lihat itu, sekarang anak-anak sudah tahu bahwa sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi konsleting listrik di rumah ya anak-anak. Berikutnya kita akan belajar berkaitan dengan konsleting listrik tadi. Tentunya ada rangkaian di dalamnya. Untuk itu anak-anak sekarang duduk bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya Kayana, digeser sedikit biar Ibu ada akses untuk ke belakang ya. Sudah duduk dengan nyaman, semuanya sudah bersama kelompok. Sekarang silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Sudah? Sudah ya. Pada LKPD tersebut terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan LKPD ya. Ada petunjuk pengisiannya. Anak-anak bisa baca dulu di LKPD atau bisa juga lihat pada slide ya. Silahkan anak-anak dibaca dulu nak. Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah. Oke anak-anak, silakan anak-anak perhatikan sekarang ke depan ya. Ibu memiliki sebuah teks. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan teksnya? Oke, silakan Bagus ke depan ya. Pada dasarnya kehidupan sehari-hari terutama di rumah rangkaian seri yang mengakomodir arus energi membuat penerangan merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik karena kita nggak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita cuma perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Iya, silahkan duduk. Terima kasih, Bagus. Oke, anak-anak, teks yang dibaca oleh Bagus tadi adalah teks eksplanasi ya. Nah, dari teks eksplanasi yang telah dibaca oleh Bagus, adakah kosakata yang kurang tepat? Ada ya. Kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kita sebut sebagai kosakata apa? Bagaimana anak-anak? Baku atau tidak baku? Iya, tidak baku. Nah, dari apa yang dibaca oleh Bagus, sekarang cermati. Adakah kosakata tidak baku? Kita akan perbaiki bersama-sama. Dilihat dulu ya. Oke anak-anak. Elina akan mencoba untuk menjawab salah satu kata tidak baku yang terdapat pada teks tadi. Silahkan Elina ketikkan ya kata tidak bakunya. Kata bakunya? Oke, silahkan duduk Elina dulu ya. Betulkah dipakai ada tadi pada teks eksplanasinya? Ada. Itu baku atau tidak baku? Tidak baku. Kemudian kata bakunya? Lanjut sekarang. Ya, Kayana silahkan. Iya, silahkan duduk. Enggak, betul sekali tadi ada kata-kata enggak ya. Di paragraf berapa itu ada kata-kata enggak tadi di sana? Paragraf ke-3. Coba kata yang mana itu paragraf ketiganya? Ya, kata enggak. Ada? Karena kita nggak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Berarti kalau kita rubah jadi tidak, jadinya?
karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Iya, betul sekali ya. Dari semua itu, ketika anak-anak menemukan kata tidak baku, berarti anak-anak perlu mengubahnya menjadi kata yang baku. Nah, karena anak-anak sudah perbaiki, coba anak-anak lihat di LKPD masing-masing. Ya, sudah anak-anak lihat teks eksplanasinya? Silakan anak-anak lingkari dan perbaiki di atasnya, boleh ditulis ya, agar tidak terlupakan. Oke, boleh diperbaiki sesuai dengan perbaikan yang kita lakukan tadi. Itu lagi. Iya, sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Nah, anak-anak, coba buka halaman berikutnya. Iya, di sana ada sebuah kolom. Coba tolong Erlina bacakan. Apakah tugas yang perlu anak-anak lakukan? Berdasarkan teks eksplanasi yang telah anak-anak baca, uraikanlah informasi penting yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Iya, anak-anak diminta untuk menguraikan apa? Apa, Nak? Informasi penting dalam bentuk apa? Peta pikiran. Ada berapa paragraf tadi? 3. Berarti anak-anak mencari informasi penting dalam berapa paragraf? 3 paragraf. Silahkan anak-anak diskusikan bersama kelompok. Ibu harap anak-anak bagi tugas ya. Ayo semuanya dimulai untuk berdiskusi ya. Anak-anak, jadi dalam tempat peta pikirannya tidak harus bentuknya persegi, boleh lingkaran, boleh bentuk yang lainnya, yang penting membentuk sebuah peta pikiran ya. Jadi ya. Udah? Yang kedua ya, gantian, betul Arta. Ini paragraf 2. Ada yang tugasnya membuat desain peta pikirannya. Terus yang mencari peta mencari informasi pentingnya Kenji dan Asi. Tadi harusnya Nanda tulis di sini, kan bisa tarik ke sini garisnya. Terus jangan lebih, harusnya tadi Nanda di situ. Nah ini Erlina baru betul ya. Ya nanti di situ. Selesai ya? Sudah, karena sudah. Mari kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Tapi sebelumnya, Ibu punya sebuah rangkaian. Nah, sebuah rangkaian ya. Bisa Ibu minta tolong mungkin Erlina ya ke depan, bantu dulu Ibu sebentar. Nah, ini adalah sebuah rangkaian. Nah, sekarang coba Erlina hidupkan saklar yang pertama. Terlihat lampunya menyala? Ya, oke. Coba Ibu yang menekan Erlina. Sekarang hidupkan untuk rangkaian yang kedua. Ya, sudah menyala. Dan yang terakhir dicoba. Iya, menyala. Oke, sekarang coba Erlina matikan lampu yang pertama. Ya. Apakah lampu yang kedua ikut mati? Tidak. Coba matikan juga yang kedua. Iya, dan yang terakhir. Nah, terima kasih Erlina, silahkan duduk. Nah, dari rangkaian ini, tadi ketika kita hidupkan, untuk lampu yang pertama, ketika dinyalakan, lampu kedua ikut menyala atau tidak? Tidak. Sementara pada lampu ketiga dan keempat, saat saklar dinyalakan atau ditekan on, lampu yang ketiga hidup? Lampu yang keempat hidup?
Nah, itu kita sebut sebagai rangkaian apa? Seri. Sementara untuk lampu 1 dan 2 adalah rangkaian paralel. Jadi dalam satu rangkaian ini kita sebut sebagai rangkaian campuran. Iya, betul sekali, kita sebut sebagai rangkaian campuran. Nah, ketiga rangkaian ini baik seri, paralel, dan campuran kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekarang lihat pada LKPD ada beberapa gambar untuk benda yang kita manfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekarang silakan analisis bersama kelompok. Benda tersebut menggunakan rangkaian listrik seri, paralel, atau campuran. Ya, silakan didiskusikan. Ya, Arta ya. Ayo diingat. Oke. Lampu apa? Ayo tulis saja lampu yang ada di mana itu. Di mobil polisi. Ya, tuliskan saja lampu yang ada di mobil apa ini. Ya. Akhir sudah. Ya anak-anak, karena sudah selesai, silakan anak-anak lihat di halaman terakhir. Ada beberapa gambar yang perlu anak-anak apakan itu dulu? Iya, digunting. Kemudian terakhir anak-anak buat dia menjadi bentuk rangkaian apa? Iya, rangkaian campuran. Nah, anak-anak silakan sekarang digunting dan bentuk menjadi rangkaian campuran. Ya, digunting. Ya, bentuknya boleh kotak kayaknya kalau susah bentuknya. Ya, ya, ini terlepas. Ya, mana pasangannya? Nah, saya nanti ibu ambil stapler. Ya, Kenji sama Azril bisa bantu membuat bentuk rangkaiannya ya. Di sini, ya betul. Tinggal tunggu saklarnya saja ya. Gambar ini. Boleh langsung ditempel Erlina ya. Oke, sekarang saklar yang oke, bantu buat polanya di sini Kenji. Mana dia lembarannya? Iya, Kenji bisa bantu buat polanya di sini. Kan tuh sudah buat pola. Ikuti pola yang Kenji buat ya, silahkan ya. Ditempel dulu, diletakkan dulu, baru diariski. Nanti kalau nggak begitu, nanti bingung. Ayo, coba letakkan dulu lampu-lampunya di mana seharusnya. Kabelnya setelah ditempel gambarnya, baru kabelnya dirangkaikan. Ayo, coba. Nah, itu ditempelkan dulu dia. Nah, sekarang baru bisa membayangkan di mana tempat kabelnya ya. Sebelum kita presentasi, mari kita meregangkan badan sedikit. Silakan berdiri semuanya.
reach for the sky. If you wanna be a rock faster, you gotta go a little faster. Oh, rock faster, oh, rock faster, oh, Anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah anak-anak lakukan ya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali Kepi, kelas 6B, nomor absen 6 dari kelompok 2. Yes. Berdasarkan teks eksplanasi yang telah anak-anak baca, uraikanlah informasi penting yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Informasi penting, paragraf 1, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Paragraf 2, seperti halnya lampu di kelasku yang menyusunkan rangkaian listrik campuran. Paragraf ketiga, rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Iya. Selanjutnya, siapa Maria? Iya. Ya, silakan. Lampu pohon Natal. Jenis rangkaian seri. Cara kerja, jika saklar pada pohon Natal dihidupkan, maka semua lampu pohon Natal akan menyala semua. Sudah, selanjutnya bagus. Perkenalkan, nama saya Gini Maskuna Pradipta Maja, saya 9 kelas 6B. Nama benda, lampu lalu lintas, jenis rangkaiannya, rangkaian paralel, cara kerjanya, lampu pada lalu lintas hidup secara bergantian, seperti jika lampu merah hidup, maka lampu lainnya akan tetap mati dan sebaliknya. Lampu ruangan tamu, jenis rangkaiannya, rangkaian paralel, cara kerjanya, jika seluruh lampu ruangan tamu dihidupkan, maka hanya lampu ruangan tamu saja yang menyala. Lampu bypass, jenis rangkaiannya, rangkaian seri, cara kerjanya, jika salah satu lampu mati pada jalan bypass, maka semua lampu akan mati. Iya. Terakhir apa? Besar sedikit, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Itijar Mega Putra, kelas 6B, nomor absen 8. Iya. Saya kelompok 3 telah membuat salah satu rangkaian campuran, dan ini adalah rangkaiannya. Iya. Perlihatkan ya. Arta yang mana rangkaian serinya? Serinya? Ya, perlihatkan ke depan di bagian mana? Ya. Yang mana ditunjukkan rangkaian serinya? Bagian sini. Seri? Ya. Paralelnya? Bagian sini. Iya, betul sekali ya. Oke, ada kelompok yang mau memberikan pendapat terhadap hasil presentasinya. Arta, ya silahkan Narada. Suaranya Maria dan Gaby tidak terdengar di Rada saat menjelaskan hasil karya mereka. Oh, terima kasih ya Rada ya. Silahkan duduk. Oke. Permasalahannya masih sama ternyata, suaranya Gaby dan Maria kurang terdengar saat menyampaikan hasil diskusinya. Jadi anak-anak harus lebih percaya diri ya untuk menyampaikan hasil diskusi. Dari apa yang Ibu lihat, miliknya Arta sudah bagus sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Silahkan duduk dulu anak-anak. Iya. Nah, anak-anak, dari apa yang anak-anak sudah sampaikan, semua kelompok, Ibu rasa pekerjaannya sudah bagus sekali ya. Desain rancangannya juga sangat bagus dan rapi. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang informasi penting ya. Anak-anak sudah berdiskusi bersama teman-teman. Bagaimana sih informasi penting yang terdapat dalam suatu teks eksplanasi? Mari kita ingat bersama, teks eksplanasi memiliki sebuah struktur ya.
teks eksplanasi memiliki sebuah struktur. Apa saja struktur teks eksplanasi? Terdiri dari apa? Pernyataan umum, lagi? Betul, deretan penjelas dan kesimpulan. Betul ya. Ya. Anak-anak, dari pernyataan umum itu kita akan mengetahui gambaran secara umum, baik itu peristiwa sosial maupun alam ya. Kemudian untuk yang deretan penjelas, kita akan mendapatkan penjelasan pendukung yang lebih detail lagi untuk peristiwa tersebut. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan ya dari peristiwa yang terjadi, atau kita sebut juga sebagai interpretasi. Oke, anak-anak, dalam informasi penting yang anak-anak temukan itu kalian bisa temukan dari kalimat utama pada setiap paragraf. Selain itu, anak-anak bisa melihat juga dengan cara menggunakan pertanyaan adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selain informasi penting dalam suatu teks eksplanasi, tadi anak-anak sudah belajar juga mengenai pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah anak-anak diskusikan. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Rangkaian lampu adalah rangkaian seri, karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain pun akan mati. Paralel ya, tadi seri. Ayo dibantu oleh Eko melepas lampu L1. Lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala dan mematikan lampu. Tadi sudah ya paralel, sekarang yang campuran. Dan dua buah sahabat. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Kita mulai sampai satu teman. Perhatikan teman. Ketika sampai satu dalam keadaan menyala, hanya ada satu lampu yang menyala, yaitu lampu L1. Nah, jika sampai dua dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan L3 menyala. Jadi, dari ketiganya itu memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama, pada rangkaian seri, jika satu lampu mati, lampu lainnya ikut juga mati. Kemudian, kalau rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu mati, lampu yang lainnya tidak mati. Sementara, pada rangkaian campuran, pada rangkaian bagian seri, jika salah satu lampu mati, maka lampu pada rangkaian seri di rangkaian campuran tersebut akan mati. Sementara pada rangkaian paralelnya tetap hidup. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Iya, jika tidak ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya ya. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Rangkaian listrik. Ada apa saja? Rangkaian campuran, seri, dan paralel. Ya, rangkaian campuran, seri, dan paralel. Contohnya yang rangkaian seri digunakan di mana, Erlina? Di dapur. Selain itu yang tadi anak-anak kerjakan, di mana digunakan rangkaian seri? Iya betul, di lampu jalanan. Sementara rangkaian paralel tadi digunakan di mana, Kayana? Ayo, di mana? Di lampu mana? Ayo. Iya, di kamar. Sementara terakhir yang rangkaian campuran digunakan di mana? Ruang tamu. Selain itu tadi yang di contohnya di mobil apa? Iya, rotator mobil polisi. Selain rangkaian tadi, anak-anak juga sudah belajar tentang informasi penting dalam
Iya, betul sekali anak-anak. Nah, karena anak-anak sudah memahami apa yang anak-anak pelajari tadi, sekarang anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Namun sebelumnya silakan anak-anak rubah tempat duduk semua. Anak-anak, silakan anak-anak baca petunjuk pengerjaannya ya di depan. Pertama, anak-anak bisa tuliskan terlebih dahulu identitasnya, kemudian baca soal nanti dengan baik dan cermat. Nah, berilah tanda silang pada jawaban yang anak-anak rasa betul ya. Kita sudah selesai? Iya, lagi berapa soal? Sudah selesai? Sudah? Iya. Sekarang kita periksa bersama. Silahkan anak-anak tukarkan ke teman di sebelahnya ya. Oke, siapa yang bisa bantu Bu Guru nomor 1? Nomor 1, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Oh, Arta ya, silakan Arta. Jawabannya adalah A. Nomor 1, A atau B atau C atau D? Tadi Arta jawab A. B. Yang betul B ya. Silakan anak-anak periksa, pilih temannya. Yang nomor 2, bisa bantu Bu Guru nomor 2? Ya, Erlina. Yang nomor 2? C. Nomor 2 C betul? Betul. Yang nomor 5 anak-anak? Nomor 5? Nomor 5 A katanya Arta, betul? Betul. Ya, silahkan diperiksa. Setelah anak-anak periksa, kembalikan ke temannya. Iya, ada yang salah 1? Ya. Salah 2? Ada? Oke, salah 3? Betul semua? Ya, bagus sekali ya. Hari ini sudah memperhatikan dengan baik berarti. Sekarang silahkan dikumpulkan semuanya. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ada yang baik, ada yang senang. Oke, adakah kesulitan selama anak-anak belajar tadi? Nggak ada? Terus kegiatan apa yang anak-anak tadi sukai saat berdiskusi? Saat apa? Membuat rangkaian. Tadi sulitkah ketika membagi tugas? Tidak. Ya, semuanya sudah bekerja sama? Iya, anak-anak. Berikutnya anak-anak akan belajar masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Masih pada subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pada pembelajaran yang keempat ya. Nanti anak-anak di sana akan benar-benar membuat rangkaian listrik. Kalau tadi baru desainnya saja ya, berikutnya akan benar-benar membuat rangkaian listrik. Ya anak-anak, diingat ya. Oke anak-anak, sebelum kita pulang biar tetap semangat, mari kita nyanyikan salah satu lagu daerah, Ampar-Ampar Pisang. Semua tahu? Iya. Kita nyanyi bersama. Silakan berdiri ya. Pisang, pisang, boleh masak. Nah, sudah tepuk tangan ya. Silakan duduk dengan baik. Belum istirahat ya. Ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan siapa yang bisa memimpin temannya. Berdoa dulu anak-anak. Ayo. Oh iya, Angga. Silakan Angga. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa.
Iya, silahkan duduk Angga. Kita akan masukkan semua bukunya ke tas atau kolong meja ya. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru dengan baik. Selamat istirahat ya.